betul bahwa para immortal yang mengirimnya kemari sudah mengkhianatinya dan menyegelnya di sini untuk selama-lamanya. Dan dia menyangka Li Han ini adalah bagian dari mereka. Sebelum kemudian Li Han mengeluarkan token hidup dan mati, dan wanita rubah itu langsung menyadari bahwa Li Han ini adalah musuh dari para immortal yang berada di Papilun Lunyinhai tersebut. 细行作态，未将我封印，把我领地上，必会让轮眼海格在我。告诉我怎么出去。好吧。 Beberapa saat kemudian di lembah Sungai Hades terlihat Li Han bersama wanita rubah sedang membicarakan tentang cara agar bisa keluar dari lembah Minghui ini. Dan alhasil wanita rubah ini memberitahu bahwa dengan cara mencabut pedang yang berada di tengah danau itu, maka dengan otomatis pasti bisa keluar dari lembah Minghui ini. Dan juga rumor mengatakan jikalau berhasil mencabut pedang itu, maka dipastikan dia akan menjadi master Papilun Lunyinhai di masa mendatang. Namun sayangnya, sudah 1000 tahun lamanya, tak ada seorang pun yang mampu mencabut pedang itu. Mendengar hal itu, Li Han sedikit terkejut, namun dia memastikan bahwa dia pasti bisa mencabut pedang tersebut. 不劳操心。杀我才是最快。好吧，谎称拔除下来的人就能。 Sungguh perkara yang mudah bagi Li Han dan itu berhasil hanya dengan 1 kali percobaan saja. Namun sangat disayangkan, sepertinya Li Han dibodohi oleh wanita rubah itu karena ternyata ini semua hanyalah jebakan semata untuk membuat Li Han terjebak di dasar lembah selama-lamanya. Setelah berada di dasar lembah Minghui, terlihat 1 orang praktisi hebat sedang bertapa di sana. Dan tanpa banyak cincong, 2 orang iblis langsung menghampiri Li Han dan mencoba memprovokasinya untuk bertarung. 妖无战，阿妖，那你活着干什么？ 杀妖，我没兴趣。 Pada awalnya Li Han tak tertarik akan hal ini, karena yang dia inginkan hanyalah keluar dari tempat ini. Namun anehnya pedang yang Li Han pegang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan langsung membunuh iblis tersebut. Setiap kali Li Han membunuh iblis-iblis itu, di setiap itu juga amarah Li Han mulai tak terkontrol. Karena dasar lembah ini dirancang untuk membuat orang dipenuhi dengan rasa kebencian dan dikendalikan sepenuhnya oleh amarahnya. Dan jikalau itu sudah begitu, disitulah praktisi wanita itu akan menyerap amarah Li Han dan akan merubahnya menjadi kekuatan kegelapan yang sangat menakjubkan. Meski Li Han mencoba untuk tak membunuh iblis-iblis itu, tetap saja pedang yang berada di tangannya sulit dikendalikan. Alhasil Li Han pun terobsesi untuk membunuh dan tenggelam dalam ilusi tempat ini. Di saat amarah Li Han sudah memuncak, disitulah kesempatan praktisi wanita itu untuk menyerap habis seluruh kebencian yang berada di tubuh Li Han, yang membuat Li Han hampir kehilangan nyawanya. Namun untungnya, di saat-saat terdesak itulah, sosok adiknya terlintas di benaknya, sehingga itu menjadi sebuah energi bagi Li Han untuk merilis kekuatan alam dewa agar dapat membalikan keadaan. 多来点儿。慈悲。把他们弄哪儿去了？把他们还给我！你到底做了什么？神域之力，我明明是人。
Dan benar saja hanya jentikan jari dari Li Han membuat praktisi hebat itu berubah menjadi ketiadaan. Setelah berhasil membunuh praktisi wanita itu, terlihat Li Han terbaring sangat lemas. Karena efek samping jurus yang dia gunakan sebelumnya membuat hidup Li Han terkuras sangat hebat. Dan Jiu Tian menjelaskan bahwa hidupmu tinggal 3 hari lagi. Scene berpindah di puncak penghancur ilusi. Terlihat wanita misterius yang ada di pemakaman waktu itu dan juga terlihat semua orang yang berada di sana menyaksikan fenomena yang aneh yang mana terjadi pada lembah Minghui. Mereka tak menyadari bahwa Li Han berhasil mencabut pedang yang berada di tengah danau itu dan berhasil menaklukkan dasar lembah Minghui dan dapat keluar dari tempat sakral itu. Maka dengan begitulah fenomena yang aneh pasti akan muncul. Dan dipastikan orang yang mengirim Li Han ke tempat itu pastilah akan panik setengah mati. Karena jikalau Li Han berhasil lolos dan keluar dari tempat itu, maka Li Han pasti akan marah besar dan nyawa mereka akan menjadi terancam. Melihat sebagian para immortal yang sedikit memasang muka kepanikan, membuat salah satu ketua di sana menanyakan akan siapakah murid percobaan yang kalian kirim ke lembah Minghui itu. Karena jikalau tak ada murid yang kalian kirim, mana mungkin terjadi sesuatu pada lembah Minghui. Namun seperti yang kita duga, mana mungkin para bandit-bandit yang mengirim Li Han membuka mulutnya dan berkata jujur pada penatua itu. Namun di saat kejadian itu, tiba-tiba ya, satu buah pedang melesat ke arah mereka disusul dengan kehadiran Li Han membuat semua orang pun sangat terkejut. Terutama orang-orang yang mengirim Li Han sebelumnya. Mereka sangat panik tak karuan. Karena bagaimana mungkin anak ini bisa keluar dari lembah Minghui. Dan benar saja satu tebasan pedang tepat mengarah kepada immortal yang sebelumnya mengirim Li Han, membuat orang tersebut hancur menjadi ketiadaan. Dan melihat kejadian itu, sungguh membuat semua orang sangat putus asa. Dan setelah itu, Li Han langsung mencibir bahwasannya kenapa tak ada yang menyambut Master Papiliun muda ini. Mendengar cibiran itu tentu saja membuat semuanya takut kepada Li Han dan langsung hormat tunduk kepadanya. Namun terlihat ada satu orang ketua yang bernama Ketua Chen yang menentang atas keputusannya dan malah menyerang langsung kepada Li Han dengan jurus pamungkas Papiliun Lun Yin Hai, yaitu jurus 1000 pedang. Akan tetapi itu hanyalah semut bagi Li Han, yang membuat jurus itu tak sedikit pun berpengaruh pada Li Han. Malah pedang-pedang itu dengan sendirinya mengetahui siapakah master pedang yang sesungguhnya. Satu buah pedang tepat berada di leher Ketua Chen itu membuat dirinya sangat ketakutan dan tak bisa berbuat banyak. Kemudian terlihat para ketua yang lain tak menyangka atas keputusan Ketua Chen sebelumnya yang tak setuju bahwa Li Han ini adalah penerus Papiliun ini. Namun terlihat para penatua itu sungguh baik hati membiarkan Ketua Chen beristirahat saja, karena nampak dia sangat kelelahan. Dan setelah kejadian itu mereka pun memberikan hormat sekaligus memberikan selamat kepada Li Han sebagai Master Papiliun muda Lun Yin Hai. Akan tetapi Li Han nampak seperti tak biasanya. Dia sedikit merendah, menyebutkan bahwa dia hanya beruntung mendapatkan gelar Master Muda. Namun pada kenyataannya dia hanyalah murid percobaan biasa saja. Mendengar perkataan itu tentu saja membuat para penatua tersanjung atas kerendahan hatinya.
dan mereka berebutan ingin menjadi guru Li Han. 您太谦虚了，可以啊，厉寒。师徒情分，咱们就更亲近。如此，不知您 Akan tetapi Li Han buru-buru menjawab bahwa dia sudah memiliki guru. Mendengar jawaban itu tentu saja mereka bertanya-tanya, siapakah guru anak ini? 你也不是什么善茬。夫为师，不成。我已经 Tak lama setelah itu Li Han memberikan giok yang Li Han temukan pada pemakaman waktu itu. Dan Li Han menyebutkan bahwa giok itu adalah tanda kemuridannya. 幻灭风烛。 Namun mereka sedikit tak percaya karena giok yang Li Han berikan itu milik Master Puncak Leng yang bernama Master Leng Huan. Dan mereka mengetahui bahwa Master Leng Huan tidak pernah menerima satu pun murid karena dia sudah meluapkan semua emosinya. Namun Li Han dengan cerdiknya sedikit berbohong kepada mereka dengan menyebutkan bahwa aku bersama Master Leng pernah bertemu satu kali. Namun seperti sudah bertemu ribuan kali. Dan kami berdua bertarung selama 300 ronde dan juga berbincang sepanjang malam. Dan selain itu kami tidur berseberangan. Dan di saat dia menawarkan ku menjadi muridnya dan langsung memberikan Lionten Giok ini padaku. Akan tetapi di saat Li Han sedang fokus-fokusnya berbohong, tiba-tiba ada seorang wanita yang pernah bertemu pada pemakaman waktu itu. Dan ternyata wanita itu bernama Leng Huan. Dan ternyata sosok wanita ini adalah Master Leng Huan yang sedang Li Han bicarakan. Namun tanpa banyak basa-basi, Master Leng itu pun langsung membawa Li Han pergi dari sana. 你是那天你二人当真交情？见过了。可热闹喽！ Beberapa saat kemudian terlihat Li Han yang berada di depan istana puncak penghancur ilusi sedikit beradu kekuatan dengan Master Leng karena Master Leng menginginkan bahwa giok itu dikembalikan padanya. Kemudian Li Han mencibir bahwasanya dia akan memberikannya jikalau Master Leng tak menyerangnya. Dan Li Han juga menyebutkan bahwa alasan dia datang kemari yaitu untuk mencari sesuatu di dalam Paviliun Lun Yinhai. 随便你。